Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. Howdy, guys. It's me, Uswatun Hasana. Here I will Q&A about UTS, ujian tengah semester, mata kuliah, assessment, evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu, Mem Vega. Oke, langsung saja ke soal-soal atau question yang akan kita bahas di tanya jawab kali ini. Next slide. Nah, so this is the question. Okay, for the first question number 1, teaching, assessing, and testing are closely interrelated and constantly concerned with each other. Explain the relationship among them. So, jadi during the activity of teaching, teachers are indeed observing student performance and making various evaluation of each learner. And this kind of relation make a balanced circle of the teaching and learning process. Okay, at the first stage, a teacher must teach the student a certain subject or matter, and whether it is a certain grammatical structure, vocabulary, or even a story. And firstly, the teacher has to make sure that learner understand completely the material that is being given by the teacher. In this stage, it is in which the four skills, reading, writing, speaking, listening must be practiced. And it is the teacher work to select the task that will be most helpful in order to facilitate the student learning. The second stage would be assessment to compare students among themselves or compare them to a standard to make sure that students are understanding and applying what they are learning and that cannot be fully without assessment in the most important aspect of the learning process. As for all, teaching involves assessment. They become a learning partner in the learning process to optimize the student learning in order to improve their ability. So, teaching, assessing, and testing adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi saat kita mengajar siswa untuk mereka paham, tidak hanya paham, tapi mereka juga mengerti materi yang telah kita sampaikan. Untuk mengetahui seberapa mereka paham, seberapa mereka mampu, dan seberapa mereka menguasai, kita perlu menilai mereka, memberikan tes kepada mereka. Nah, itu sebagai feedback timbal balik setelah kita memberikan pengajaran kepada mereka. Jadi dari situ juga kita bisa mengimprove lagi diri kita saat memberikan pembelajaran. Nah, juga selain itu, juga untuk memberikan nilai akhir di kesimpulan akhir yang nantinya akan pada nilai rapot mereka termasuk siswa yang pandai, siswa yang aktif, atau siswa yang memiliki kemampuan yang kurang yang harus kita asah lagi. Jadi the answer for number 1 itu ya guys. Oke, lanjut ke question number 2. Di sini pertanyaannya,
menjelaskan bagaimana perbedaan antara pendekatan pengujian integratif dan pendekatan komunikatif. So, langsung saja kita bahas. Pendekatan pengujian integratif yang pertama itu di bagian kekuatannya memiliki kekuatan atau strength-nya adalah makna dan efek komunikatif dari pendekatan wacana total akan sangat berguna bagi siswa dalam pengujian. Pendekatan ini dapat melihat kemampuan siswa dengan pandangan global. Nah, kelebihan tes ini juga seperti dikte, menulis, tes kelas, and itu adalah sebuah relatif yang mudah dan murah digunakan ya. Jadi integratif ini lebih mudah pengaplikasiannya di saat kita mengajar kepada siswa. Nah, yang selanjutnya kelebihan atau strength dari pendekatan komunikatif. Ini saya menjelaskan mengapa sih dua pendekatan ini berbeda. Yang tadi dari kekuatannya ya. Jadi kekuatan atau strength untuk komunikatif ini itu lebih realistis mengevaluasi penggunaan bahasa siswa. Karena siswa bertindak seolah-olah sedang berkomunikasi dalam dunia nyata atau kehidupan sehari-hari. Nah, juga meningkatkan motivasi siswa karena mereka dapat melihat penggunaan bahasa yang mereka pelajari di kelas di dunia nyata. Tapi juga ada kelemahannya di dua pendekatan ini. Nah, yang pertama, pendekatan pengujian integratif itu lemah dalam mengukur keterampilan integrasi lebih baik, tapi kadang-kadang guru harus mempertimbangkan pentingnya mengukur keterampilan berdasarkan kebutuhan mereka, seperti menulis saja, berbicara saja, paling tidak efektif ya kalau hanya seperti itu. Nah, sedangkan yang kekurangan dengan pendekatan pengujian komunikatif ini tidak efisien atau memakan waktu, tenaga, dan masalah ekstrapolasi juga akan berhasil dalam komunikasi dalam dunia nyata. Jadi kesimpulannya untuk perbedaan dua pendekatan ini, itu kedua pendekatan ini sangat berbeda. Dalam pendekatan komunikatif, komunikasi dan interaksi nyata bukan hanya tujuan dalam pembelajaran, tetapi juga sarana yang melaluinya. Berikut adalah beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam pembelajaran pendekatan komunikatif, seperti bermain peran, kegiatan kesenjangan informatif, kegiatan jigsaw, diskusi, discussion, atau debate atau debat terbuka. Nah, sementara kalau pendekatan yang kedua itu atau pendekatan terpadu membantu siswa mendapatkan pandangan yang seragam tentang realitis dan meningkatkan kemampuan mereka untuk memperoleh keterampilan kehidupan nyata. Nah, seperti halnya memasukkan kurikulum tematik dan terpadu dalam jadwal harian dan RPP harian atau mingguan. Selanjutnya, menumbuhkan suasana yang menyambut dan mendorong kreativitas dalam kelas. Oke, next question number 3. Nah, ini kita akan menjelaskan tentang tes dan contohnya. Oke, yang pertama, subject test. Subject test. Tes ini itu tes subjek itu berbentuk tes esai.
adalah sebuah sejenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Ciri-ciri pertanyaannya didahului dengan kata-kata seperti uraikan, jelaskan, mengapa, bagaimana, bandingkan, simpulkan, dan sebagainya. Soal-soal bentuk esai ini menuntut kemampuan siswa untuk dapat mengorganisir, menginterpretasi, menghubungkan pengertian-pengertian yang telah dimiliki. Tapi juga menjawabnya juga dengan singkat. Dapat dikatakan bahwa tes esai menuntut siswa untuk mengingat-ingat dan mengenal kembali dan harus mempunyai daya kreativitas yang tinggi saat menulis jawaban tes esai ini. Nah, tes uraian ini itu dibagi menjadi dua, yaitu uraian terbatas dan uraian bebas. Nah, jadi uraian terbatas itu misalnya, contohnya soalnya seperti ini. Jelaskan bagaimana prosedur operasional sebuah komputer dengan tanda tanya. Terus sebutkan unsur-unsur intrinsik sebuah novel. Nah, kalau uraian bebas itu contoh soalnya seperti bagaimana perkembangan sastra di Indonesia, jelaskan dengan singkat bagaimana peran sastra di Indonesia. Jadi yang uraian bebas lebih kompleks pertanyaannya. Nah, selanjutnya tes objektif. Tes ini dilakukan menggunakan ukuran yang telah ditentukan. Contohnya adalah multiple choice atau pilihan ganda. Dalam tes objektif ini, siswa tinggal memilih beberapa opsi yang sesuai dengan pertanyaan yang disediakan. Dari opsi yang ada satu jawaban yang benar. Nah, tes ini menuntut si peserta didik untuk memilih jawaban yang benar di antara kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Tes objektif sangat cocok untuk menilai kemampuan peserta didik yang menuntut proses mental yang tidak begitu tinggi, seperti kemampuan mengingat kembali, kemampuan mengenal kembali, pengertian, dan kemampuan mengaplikasikan prinsip-prinsip. Oke, next. Tes formatif. Apa sih tes formatif itu? Nah, tes formatif itu tes yang hasil belajar untuk mengetahui keberhasilan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru, oleh kita, guna memperoleh umpan balik dari upaya pengajaran yang dilakukan oleh guru. Tujuannya sebagai dasar untuk memperbaiki produktivitas belajar mengajar. Nah, contohnya tes yang dilakukan setelah pembahasan tiap bab di buku paket atau buku LKS atau di KD-nya, kompetensi dasar. Nah, untuk selanjutnya yang ini terakhir, tes sumatif. Nah, tes sumatif itu tes hasil belajar untuk mengetahui keberhasilan belajar murid setelah mengikuti program pengajaran tertentu. Tujuannya menentukan hasil yang dicapai peserta didik dalam program tertentu dalam wujud status keberhasilan peserta didik pada setiap akhir semester pendidikan dan pengajaran. Contohnya, tes catur bulan, tes akhir semester, EPTA, UTS, UAS, seperti itu. Itu disebut tes sumatif. Okay, for the next question, number 4. Westbeck is one of 5 principles of language assessment. It can be positive or negative. Explain one example of positive and negative Westbeck. Oke, mari kita bahas
efek Westbeck adalah hasil dari suatu tes atau pemeriksaan yang hasilnya positif atau negatif. Ada dua istilah dasar dari efek Westbeck ini, yaitu positif dan negatif. Westbeck bisa berdampak positif jika terjadi ketika ada keselarasan antara pengajaran dan ujian siswa atau kinerja tes di kelas. Nah, juga bisa terjadi berefek negatif terjadi ketika tidak ada sinkronisasi. Tidak ada sinkronisasi antara apa yang diajarkan dan apa yang dilakukan, seperti mempersempit konten. Kedua jenis Westbeck ini mempengaruhi proses belajar mengajar. Nah, jika berefek positif, maka kegiatan belajar mengajar akan berjalan secara lancar. Nah, jika terjadinya efek negatif, maka di situ ada kesenjangan, mungkin siswanya atau gurunya. Nah, Westbeck juga menyiratkan bahwa siswa memiliki akses yang siap kepada guru untuk mendiskusikan umpan balik dan evaluasi yang telah guru berikan. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 5, question number 5. Nah, ini ada dua soal. Jadi, soal yang pertama, mention the structure of multiple choice. Apa sih multiple choice itu? Nah, mungkin kita belum pernah ya membuat soal pilihan ganda, tapi kalau kita menjawab pilihan ganda, kita sudah pernah. Nah, yang pertama, a multiple choice question is composed of two parts, a stem that identify the question or program, and a set of alternative or possible answer that contain a key that is the best answer to the question, and a number of distractors that are plausible but incorrect answer to the question. Students respond to multiple choice question by indicating the alternative that they believe best answer or complete the STEM. State the problem in the STEM. Include one correct or most differentiable answer. Select a diagnostic foil or distractor such as choose common misinformation, logical interpretation, partial answer, technical term, or textbook jargon. So, the distractor must appear reasonable as the correct answer to the student who have not mastered the material. So, the structure of a multiple choice question is a stem followed by option. The option contain one correct answer and a set of distractor. And B, elaborate soal yang kedua, yang B, soal nomor 5 yang B. Jawabannya kita bahas. Advantage allow for assessment of a wide range of learning objective nature, limit scoring bias. Students can quickly respond to many items, permitting wide sampling and coverage of content. Difficulty can be manipulated by adjusting similarity of distractor, efficient to administer and score. Incorrect response pattern can be analyzed, less influenced by quizzing the true-false. Disadvantage limit feedback to correct error in student understanding.
tend to focus on low-level learning objective. Result may the best by reading ability or test listeners. Development of good item is time-consuming. Measuring ability to organize and express ID is not possible. Jadi soal pilihan ganda terdiri dari pertanyaan yang tidak lengkap atau disebut batang. Diikuti dengan oleh 3-5 pilihan jawaban. Jawaban yang benar diikuti kunci, sedangkan pilihan jawaban yang salah disebut pengecoh. Tapi dalam proses pembelajaran di kelas, soal pilihan ganda kurang akurat dalam menyimpulkan kemampuan siswa yang sebenarnya, karena bisa akan kemungkinan mereka menjadi beberapa pertanyaan dengan asal-asalan. Nah, soal yang selanjutnya ini membahas tentang Common Europa Framework of Reference. Ayo, siapa yang sudah pernah mengikuti tes ini? Jadi tujuan ini is intended to provide a shared basis for reflection and communication among the different partners in the field, including those involved in teacher education and in the elaboration of language syllabus, curriculum, guideline, textbook, examination across the member states of the Council of Europa. It is over to use as a description tool that allow them to reflection on their decisions and practice, and to situate and coordinate their effort as a profit for the benefit of language learner in the specific context, and is therefore a flexible tool to be adapted to the specific context of use. A fundamental aspect fully reflection in the level system, what can be adapted and exploited flexibly for the development of learning or teaching object and for assessment. This flexibility may be seen in the development of reference level description. Kita sangat memerlukan tes ini untuk mengisi CV kita, untuk melamar kerja, untuk berbagai syarat jika kita masuk sebuah lembaga yang itu bisa dikatakan yang internasional. Nah, itu memberikan keterangan kalau kita mahir dua bahasa. Nah, selain itu juga untuk mengetahui kemampuan berbahasa Inggris kita sampai di tingkat apa, apakah masih di golongan B1, B2, atau mungkin C1. Selain itu juga untuk acuan kita agar meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, agar kita tahu apa yang harus kita improve, mungkin speaking kita atau listening kita yang harus kita tingkatkan lagi, yang mempunyai tujuan target mencapai di tingkatan B1 atau B2, mungkin juga C1. Oke, selanjutnya di soal question terakhir. For the last question, ini penilaian otentik. Penilaian otentik dalam ranah tradisional. Nah, penilaian otentik mungkin menjadi alternatif yang lebih baik untuk tes tradisional. Kenapa begitu? Karena dalam kasus lain, ini mungkin bekerja paling baik dalam kombinasi dengan tes tradisional.
Tes tradisional meminta seorang siswa memiliki atau memberikan tanggapan sebuah penilaian otentik, meminta mereka untuk melakukan tugas. Nah, tes tradisional dibuat dan terikat menyerukan penerapan pengetahuan. Selain itu, juga untuk tes yang tradisional ini dibuat-buat dan terikat waktu. Nah, sedangkan tes otentik waktunya berulang. Untuk selanjutnya, yang tes tradisional menguji ingatan dan pengetahuan informasi, sedangkan tes otentik menyerukan penerapan pengetahuan. Selanjutnya, tes tradisional disusun dan dirancang oleh guru atau top down. Dan yang tes otentik ini dibuat dan dirancang oleh siswa, bottom up istilahnya. Yang selanjutnya, tes tradisional tidak langsung karena jawaban yang benar bisa berasal dari tebakan yang berpendidikan. Namun, penilaian otentik menguji pengetahuan secara langsung karena mengharuskan siswa untuk menerapkan apa yang mereka ketahui untuk membuat jawaban. Nah, seperti apa penilaian otentik itu? Penilaian otentik hadir dalam berbagai bentuk. Nah, tes tradisional sering terlihat sama karena merupakan pilihan ganda atau benar atau salah. Nah, penilaian autentik memiliki lebih banyak format dan opsi untuk dipilih termasuk wawancara, cerita, contoh lainnya tulisan, proyek, berbicara di depan umum, atau debat, eksperimen, tanggapan yang harus dibangun, pengamatan, serta portofolio. Jadi kedua tes ini berkaitan, namun lebih baiknya mempunyai keunggulan masing-masing di antara dua tes ini. Oke. Oh, ternyata sudah habis pertanyaannya. Sudah terjawab semua? Sudah terjawab semua, Budis? Oke. Thank you for your listening and sorry for my mistake. See you guys. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.